Berarti Tuhan mati ya kalau menurut. Karena gini bang. Iya, silakan. Iya. Karena Yesus tidak bisa disebut 100% manusia. Karena dia bukan dari garis keturunan Adam, bang. Itu bang. Ya. Bagaimana itu Bang Kefas? Gini loh Mas Aha. Sekarang kan Yesus ini kan dikandung Bunda Maria. Makanya dibilang firman menjadi manusia. Jadi kenapa Yesus itu 100% manusia? Karena dia dikandung oleh Bunda Maria 9 bulan. Gitu loh. Nah, masa kita lihat, kita tahu sejarah bahwa Yesus itu dikandung Bunda Maria, kita bilang nggak 100% Yesus itu manusia, gitu loh. Nanti jadi bingung lagi nanti, gitu loh. Yang keluar apa? Jin jadi bingung lagi, gitu loh. Jadi kalau masa mengatakan Yesus itu 50% manusia, Tuhan 50%, kayaknya kurang pas, gitu loh. Ya. Tapi 100% baru. Aduh. Baik, jadi saya ada sedikit data. Jadi menurut Bang Kefas Tuhan itu nggak mati ya. Yang mati itu kedaging manusianya kan. Iya. Kalau Mas Aha mengatakan 50% Tuhan mati, 50% kedagingan. Tidak ada yang mendekati sih dari kedua jawaban ini, karena di dalam dalil 1 Korintus 11 nomor 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi nggak ada 50% manusia, 50% Tuhan. Yang mati Tuhan, titik. Ayat yang berbicara, dalil yang berbicara. Nggak ada yang bisa bantah dalil ini. Kalau mau bantah perintah Tuhan, silakan Bang Kefas sama Bang Masa. Kematian Tuhan ya. Jadi Tuhan Oke, dalil itu ya, oke. Kita jawab itu yang 1 Korintus itu. Jadi tulisan itu, ayat itu disampaikan atau dituliskan setelah Yesus naik ke sorga, sehingga mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Jadi yang disalib itu kan Yesus, artinya Tuhan Yesus, itu loh. Jadi itu kita bilang tulisannya itu nggak salah, karena setelah Yesus disalib, Yesus bangkit naik ke sorga, baru tulisan itu muncul. Nah, makanya yang mati itu kemanusiaannya, tapi sudah dinyatakan dia sebagai Tuhan karena dia udah naik ke sorga, gitu loh. Oke, berarti yang mati Tuhan ya. Yang mati Tuhan ya. Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus Tuhan. 1 Korintus 11 26 yang mati itu Tuhan. Kematian Tuhan. Iya. Iya, kematian, karena kan pada gini ya, Yesus itu dinyatakan kematian Tuhan karena Yesus itu sudah naik ke sorga. Jadi dibilanglah kematian Tuhan. Jadi mengenang, inilah darahku, inilah dagingku, makanlah, minumlah untuk mengingat, kan gitu kan. Sebelum pun itu ditulis, Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya perjamuan, kan gitu, kepada muridnya, kalau nanti kan sebelum meninggal Yesus, sebelum ditombak Yesus mati di kayu yang salib, kan sudah makan anggur dan makan roti mereka. Bukan hanya karena Paulus mengatakan itu, gitu loh. Gini Bang Masaha, ini kita kan diskusi lintas agama ini untuk menyamakan persepsi. Nah, kalau persepsinya Bang Masaha yang mati 50% manusia, 50% Tuhan, menurut Bang Kefas Tuhan kan nggak mati, ya kan? Coba di cross check dulu pemikiran Bang Masaha ini, Bang Kefas, coba, karena berbahaya kalau Tuhan itu mati. 1 detik aja Tuhan mati, hancur dunia ini, kiamat kita. Hancur, repot. Iya benar, repot. Silakan Mas Aha. Iya kan tadi aku udah bilang Bang, Tuhan itu ada 2 pengertian, yaitu Tuhan Sang Pencipta dan Tuhan sesembahan. Nah, Yesus itu Tuhan itu sebagai sesembahan. Kenapa? Karena dia adalah Raja Mesias. Karena sejak peristiwa 1 Samuel 8 angka 7, ya, sesembahan orang Israel itu menjadi 2, yaitu Tuhan Sang Pencipta dan Raja-Raja Israel.
Buktinya apa Raja Israel disembah? 1 Samuel 25 angka 22. Ketika Abigail itu sujud kepalanya ke tanah, seperti gerakan sholat umat Islam, sembahyang kan, sholat kan. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut turun dah. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, saya ingin membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Maka apabila engkau wahai Nabi Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi menurut ayat suci Al-Quran ini, setan itulah yang terkutuk. Al-Quran menarasikan, wahyu Allah menjelaskan bahwa setan ini adalah makhluk yang dikutuki oleh Allah. Fama huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Jadi setan itu kaidahnya terkutuk. Jadi yang terkutuk itu setan. Jadi yang digantung terkutuk itu adalah setan. Tidak mungkin Nabiullah, tidak mungkin Rasulullah terkutuk. Itu mustahili. Dalil demi dalil tertuang di dalam kitabnya orang Israel. Meskipun hanya terjemahan yang sampai di Indonesia, yang dikutuk oleh Tuhan adalah iblis. Al-Quran dan kitabnya Yahudi menerangkan itu. Posisi kutuk itu ada pada iblis. Posisi mulia itu ada pada makhluk yang suci, dan yang maha mulia itu hanya pada sisi Khalik, sang pencipta. Jadi kalau hari ini ada orang menyembah makhluk terkutuk, maka mereka adalah penyembah setan. Di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Matius 25 nomor 41, dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Malaikat di sini adalah penolong-penolong iblis. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Jadi saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir yang senantiasa mendukung misi iblis untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Jadi kesimpulan saya, narasi saya di awal, kalau hari ini ada orang yang mengangkat derajat si terkutuk menjadi sembahan, berarti mereka ini adalah penyembah-penyembah setan, di mana setan diangkat derajatnya oleh mereka untuk menyetarai Tuhan pencipta langit dan bumi. Islam datang membela sosok Nabi yang bernama Isa alaihissalam, yang kemudian orang Roma Yunani mengganti namanya dengan nama Yesus. Islam datang memuliakan beliau, menceritakan dan mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Nabiullah, Rasulullah, manusia suci. Lalu kenapa ada data di dalam kitabnya saudara Kristen bahwa dia datang itu adalah Tuhan, mati untuk digantung sebagai tumbal penebus dosanya orang-orang Kristen? Apa yang mendasari itu? Karena ajaran iblis. Apa ajaran iblisnya? Adam difitnah oleh mereka bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ini pekerjaan setan. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam
wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Dan sungguh aku Allah telah memuliakan anak keturunan Adam. Jadi di dalam Al-Quran, Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam alaihissalam ketika kemudian beliau khilaf, Adam kemudian menerima beberapa kalimat dan beliau bertaubat, dan Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Dengan demikian keturunannya tidak mewarisi dosa. Dengan demikian tidak ada penyaliban untuk nebus dosa. Yang ada adalah penyaliban demi kepuasan orang-orang Yahudi terhadap ketakutannya bangsanya dirampas oleh orang Roma. Jadi kalau hari ini ada orang yang melantik orang terkutuk sebagai Tuhan, maka mereka adalah pemuja setan. Mereka bukan penyembah pencipta langit dan bumi. Mustahil pencipta langit dan bumi menjadi makhluk, apalagi menjadi terkutuk. Mustahil. Jadi kesimpulan saya, yang menyembah makhluk terkutuk yang mati digantung sebagai tumbal di atas pohon itu adalah pemuja setan. Demikian sementara. Aku boleh jawab, Bang Zuma? Silakan. Aku jawab pakai cerita aja ya, Bang Zuma ya. Iya. Cerita tentang Saya nanti menanggapinya pakai tidur. Iya. Lanjut. Cerita tentang raja yang bingung. Nah, raja ini minta saran ke saya, dan jawaban saya itu membuat dia menangis, Bang. Nah, gini ceritanya. Raja ini ada seorang raja ya. Tiba-tiba entah kenapa rakyatnya itu menolak raja ini sebagai raja lagi. 1 Samuel 8 angka 7. Nah, raja ini mempunyai 2 anak ya. Menurut aturan hukum di kerajaan itu, yang berhak menjadi penerus adalah anak pertama yang punya hak kesulungan. Tapi anak pertama ini ditolak karena dia memakan buah yang dilarang. Nah, sisa anak kedua juga tidak bisa jadi raja karena dia bukan anak sulung. Nah terus di kerajaan itu aku nih OB, Bang. Kerjanya itu nuangin minuman raja. Satu malam raja itu bilang sama aku begini, ada satu rahasia mengenai hak kesulungan itu. Walaupun anak kedua ini bukan yang pertama lahir, namun dia bisa menerima hak kesulungan jika dia menjadi yang pertama bangkit. Nah, masalahnya di sini, Bang. Raja ini dan kedua anak ini punya super power, yaitu mereka tidak bisa mati karena menua, awet muda, tidak pernah sakit. Nah, anak pertama kehilangan super power-nya itu karena makan buah itu. Nah, sisa anak kedua kan. Nah, logikanya di sini. Untuk menerima hak kesulungan, anak kedua harus bangkit. Untuk bangkit harus mati. Nah, bagaimana bisa mati kalau dia tidak bisa mati karena menua? Nah, besokannya aku datang ke raja itu, aku bilang, "Hai gembala yang agung, tidak ada jalan yang lain, anak kedua harus disalibkan." Nah, raja itu menangis mendengar saranku. Nah, kalau saran Bang Zuma kepada raja ini apa, Bang? Ya, gitu, Bang. Ada yang paham enggak ini? Bang Handi mungkin? Menurut saya, Yesus sama Adam itu saudara, itu intinya. Sama Adam menurut saya saudara. Jadi anak kedua yang dikorbankan, bukan Adam, gitu. Itu maksudnya masalah. Kalau saya nggak ngerti. Jadi yang aku maksud anak pertama itu adalah Adam, dan anak kedua itu Yesus. Anak kedua itu bukan Yesus. Anak kedua itu, kalau Anda bercerita seperti itu, anak kedua itu Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad?
Karena risalah keberadaan Adam alaihissalam itu diperuntukkan untuk seluruh keturunannya. Sedangkan Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Itu loh, jelas itu. Jadi kalau Anda mengatakan anak kedua itu adalah Yesus, itu nggak nyambung. Anak keduanya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada zaman beliau datang sampai hari kiamat, kalau ada orang yang tidak melakukan apa yang menjadi titah Tuhan kepada dirinya, maka orang itu akan menjadi penghuni neraka. Sedangkan pada saat Yesus datang, misalnya Yesus memerintahkan jangan engkau makan babi, yang diperintahkan ini hanya Bani Israel. Yesus sendiri, orang di luar Bani Israel makan babi, tidur sama babi atau apapun itu tidak berdosa. Karena hukum yang datang kepada Yesus itu hanya hukum untuk Bani Israel saja. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dari umat Israel. Jadi kalau di luar Israel, mau sesat, mau susuk, mau sisit, itu tidak kena hukum. Kenapa? Karena Yesus datang hanya untuk Bani Israel yang sesat saja. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang zalim itu? Siapakah pendusta itu? Mereka yang sudah datang Islam kepadanya, tetapi mereka tidak kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan ditanggapi dulu, saya perbaiki lagi YouTube-nya, silakan. Ya, Muhammad itu kan punya bapak namanya Abdullah. Dan kalau terus ditarik garis ke atas akan ketemu di Adam. Berarti Muhammad ini adalah keturunan Adam, Bang. Nah, sedangkan Yesus tidak punya bapak, artinya dia bukan dari garis keturunan Adam. Itulah kenapa aku sebut Yesus itu adalah anak kedua. Bukankah Islam juga mengatakan sesungguhnya penciptaan Isa adalah sama seperti Adam? Nah, gitu, Bang. Ini berbicara bukan anak biologis ya. Jawaban aku seperti ini, Bang Andi. Hubungan antara Bapa dengan Adam dan Yesus itu sama seperti hubungan Abraham dengan Ismail dan Ishak. Itu aja jawaban aku, Bang. Bang Zuma masih perbaiki soundnya di YouTube double. Kamu yang main. Isi suara dulu ya. Aku lagi maam ini sebentar. Isi suara dulu bentar. Bang Daman, Mas Pandi, Apokrip. Ya, ini si masalahnya juga turun, jadi sulit juga nih mau ditanggapinnya. Dan kalau menurut saya sih memang itu kan dia asumsi aja ya pribadi, jadi memang tanpa dalil dia. Jadi apa ya, sulit lah untuk dicerna sama kita gitu. Kalau kita kan berbicara selalu berdasarkan data dan fakta. Islam kan selalu mengajarkan seperti itu, jangan bicara sembarangan kalau nggak ada datanya. Kalau dia ya dari yang tadi awal saya bilang tadi, dari awal pembentukan sistem teologinya aja kan ini karena pemikiran manusia gitu, bukan karena wahyu, bukannya karena petunjuk dari Tuhan pencipta alam, tapi dari hasil pemikiran manusia. Ini yang akhirnya membuat mereka jadi sampai 50.000 genom lebih. Dan sampai sekarang belum finish, belum kelar siapa yang benar-benar jadi Tuhannya. Lalu bukunya juga jumlah kitabnya berapa yang benar. Nah, mereka saling membedakan. Jadi ya inilah, kalau main asumsi itu bahaya sekali, karena pemikiran manusia itu kan beda-beda. Mungkin Bang Fandi bisa nambahin.
yang di bawah tolong tap layar, tap layarnya, di follow para apologet muslim yang di atas supaya kita semakin dan tidak kena report. Tolong dibantu tap layarnya. Bang Zuma udah oke belum suaranya Bang? Oke. Oh ya silakan Bang. Ada yang mengatakan suaranya ada yang mengatakan enggak ada. Ini gimana ini? Teman-teman di YouTube. Bisa nggak disabotase nih YouTube-nya ya? Disabotase gimana Gurunda? Enggak, masalahnya apa Gurunda? Masalahnya? Nggak ada suaranya katanya. Enggak ada suaranya, biasanya settingannya itu di OBS Gurunda. Dari sumber OBS, suara. ya? OBS dia diganti sumber suaranya, kadang sumber suaranya itu bisa kadaluarsa gitu. Gimana cara kita bilang ya? Coba kita praktekkan dulu ya. Itu udah bilang ada semua tuh di bawah. Ya kalau udah ada udah oke. Nah, maksudnya Tunggu ya. Nah. Nggak ada lagi suaranya ya? Oh, hilang lagi suaranya. Oh, timbul tenggelam. Tunggu. Timbul tenggelam. Lanjut aja dulu teman-teman, silakan. Itu orang pada bilang enggak, maksudnya bukan yang ada di sini. Di sini memang ada di sini. Di sini ada di YouTube. Enggak di sini, bukan pembicaraan di sini teman-teman, di YouTube. YouTube ada. Nah, itu ada tuh. Di YouTube yang enggak ada. Nah, gimana nih? Oh nggak stabil dia Bang di YouTube itu. Tuh ada yang bilang hilang, ada yang bilang ada yang bilang aman. Kayaknya cuacanya sih emang nih, kalau dilihat di saya juga cuaca mendung soalnya. Enggak, suara hilang itu enggak berfokus. Ini biasanya Bang Abu Kurba. Enggak apa, kalau suaranya hilang-hilang ada, itu sekaligus dengan videonya gitu. Nah, kalau hilang suaranya doang tapi videonya lancar, itu device. Tapi kalau suaranya memang enggak ada sama sekali, itu sistem. Itu dari OBS-nya Bang Juma itu. Jadi OBS di setting, di output, enggak di output ya, bukan di output, di audio, memang ada peraturan audio, ada pengaturan yang namanya mic auxiliary, nah, itu untuk mic. Nah ini di desktop mana dia sumbernya? Cek. Coba. Cek. Siapa yang belum mandi bau ketek? Cek. Si bara Mana dulu kokok. dia? Udah stabil ya. Teman-teman, kita tutup dulu sesi ini. Lagian juga Otin belum naik ya. Kita tutup, nanti coba lagi sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, maksudnya tutup yang di YouTube. Oh, Di YouTube, yang di YouTube. Iya. Oh, Oh, yang di YouTube kurang. salah denger.